Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita dengan jujur menyadari, menghayati dan mengakui betapa rentannya hidup manusia itu. Betapa rentannya hidup manusia. Munculnya berbagai virus bakteri yang asing dewasa ini, saudara, mengisyaratkan betapa rentannya tubuh manusia. Biaya pengobatan juga tidak murah, saudara. Ya. Ini belum bicara mengenai krisis ekonomi, krisis politik, perang, ekosistem bumi yang menciptakan anomali cuaca dan lain sebagainya, saudara. Belum masalah-masalah sederhana, tetapi bisa menjadi penyebab sakit, penderitaan, bahkan kematian, saudaraku. Karenanya saya mengajak saudara-saudara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak sulit kok, saudara, tidak sulit. Hanya membutuhkan keberanian untuk percaya. Keberanian untuk percaya. Dan sekaligus keberanian untuk memiliki cara hidup yang baru. Artinya kita tidak bisa hidup dengan cara hidup seperti yang kita jalani dulu, suka-suka kita sendiri. Kalau kita bergantung, kita berlindung kepada Tuhan, kita harus ada di dalam aturan Tuhan, tatanan Tuhan. Tidak bisa kita punya aturan atau tatanan sendiri, ya saudaraku. Tapi kembali kepada realitas betapa rentannya hidup manusia. Ini tidak mengada-ada, ya saudara. Ini tidak mengada-ada, saudara. Jangan menunggu kita terjebak oleh suatu masalah, satu problem, satu bencana, baru kita menghayati, menyadari rentannya hidup ini. Ini belum lagi mengenai kematian, saudaraku. Dan di balik kematian ada penghakiman. Wow, itu dahsyat sekali, saudara. Itu mengerikan, saudara. Bukan menakut-nakuti, saudara. Bukan menakut-nakuti. Makin menyadari rentannya hidup, saya sering dalam berdoa mengucapkan kalimat yang mungkin ya saudara dengar, ada yang kurang mengerti ya. Saya berkata, belas kasihanilah aku Tuhan. Belas kasihanilah aku. Bahkan kadang-kadang dengan kalimat yang mungkin juga tidak dimengerti dengan mudah ketika berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin tidak membelas kasihani kita. Tetapi kita merasa kita itu tidak layak, saudara, menerima kebaikan Tuhan. Kalau kita menghitung hari-hari yang telah kita lalui, lalu kita membuat neraca kehidupan, lebih banyak bejatnya daripada baiknya. Lebih banyak melukai Tuhan daripada menyenangkan Dia. Tadi waktu saya duduk
saudara menyanyi, saya ikut menyanyi. Kadang-kadang saya berdoa. Dan doa ini pasti dibutuhkan oleh banyak di antara kita. Beri aku kesempatan seperti Simson, Tuhan. Di sisa umur hidupnya, ia bisa berprestasi luar biasa. Ya, walaupun ia harus mempertaruhkan nyawanya. Simson telah melewati tahun-tahun di mana dia tidak dengar-dengaran sebagai hakim, sehingga ia dicungkil matanya, dipermalukan. Mungkin kita tidak berbuat dosa yang layak mendapat keadaan seperti itu, tetapi saya beritahu Tuhan bisa membawa kita kepada keadaan seperti itu untuk mencegah kita berbuat dosa. Wow, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Beberapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu, datang satu pasangan suami istri. Lalu saya tunjukkan kepada Pak Jones, ini loh anak yang diisukan anak haram saya. Ada mama papanya di situ. Setelah bullying itu lewat, kalau waktu itu masih hangat, pasti bapaknya ngamuk. Ini orang kuat. Saya biasa panggil namanya. Terus dia ketawa aja. Saya bilang, lo punya anak nih diisukan anak haram gua nih. Saya bilang pakai, karena kita dekatnya. Dia panggil saya Om. Ya. Saya bersyukur karena dengan kejadian itu saya tidak punya anak haram. Ke depan saya tidak akan punya anak haram. Tidak punya saja saya dibully begitu. Ya. Ya. Apalagi kalau benar-benar punya, bayangkan saudara. Tapi saya tidak membalas. Ya. Kemarin dari salah satu negara di Eropa hubungi Ibu Esther. Bu, saya dengar Pak Eras punya anak haram. Bu Esther berkata, oh saya kenal maminya. Cuman begini, kamu percaya nggak? Nggak sih, tapi cara kamu bertanya ada sedikit percayanya itu. Kira-kira gitu ya, sedikit lah. Ada percakapan yang lengkapnya saya lupa. Jadikan aku Tuhan berkat di sisa umur hidupku ini. Ya, pasti banyak di antara saudara atau di antara saudara ini ada orang-orang seperti Simson yang telah melewati tahun-tahun di mana saudara hidup untuk kepuasan, kesenangan diri saudara sendiri. Sekarang ayo di sisa umur hidup kita ini kita mau sungguh-sungguh merapat. Dari rumah Tuhan sudah menaruh pesan untuk saya sampaikan kepada saudara. Dan benar-benar saya terkejut ketika saya duduk dan lagu pertama, ku perlu kau lebih dari nafas dan darahku. Wow. Dia ngerti nggak apa yang saya mau khotbahkan? Saya mau khotbahkan hal ini. Kalimat pertama yang sudah saya persiapkan adalah betapa rentannya hidup kita. Jangan sombong. Lalu tadi lagu apa itu? Ku perlu kau lebih dari darah dan nafasku. Wah. Tapi itu tidak akan bisa dihayati saudara kalau saudara tidak mengalami pergumulan berat. Tetapi mestinya bisa kalau saudara percaya saja bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Lalu yang muncul di pikiran saya adalah Mazmur pasal 27 saudara. Ya. Saya betul-betul excited. Saya berangkat dari rumah, saya berkata, aku mau khotbah.
Aku mau sampaikan betapa rentannya hidup ini. Wah, lagu pertama, ku perlu kau. Nanti dipikirnya khotbah saya dipengaruhi oleh Pak Rene dan gerombolannya ini. Yang muncul di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bukan hal ini, tapi satu hal. Satu hal. The only one I ask you, Lord. Lalu kalimat berikut ini loh saudara. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara jangan hanya mendengar dan setuju, tetapi lakukan itu. Goreskan, goreskan sedalam-dalamnya. Ingat, jangan menunggu ada masalah. Jangan menunggu ada masalah. Apalagi kalau kematian, wah. Dan di balik kematian ada pengadilan. Wow, mengerikan saudaraku. Sebenarnya orang ke gereja tiap minggu, mungkin juga pertengahan minggu ke persekutuan doa, itu bisa tidak terlalu berarti, tidak signifikan. Kecuali hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Aku mau diam di rumahmu Tuhan. Artinya aku mau dekat dimanapun, kapanpun. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal, ini bukan lebay, ini bukan hiperbola saudaraku. Apa bisa sih begitu? Ini bukan hanya satu ayat, ada beberapa ayat lain yang mengindikasikan atau menunjukkan hal itu. Seperti misalnya di Mazmur pasal 73. Mari kita lihat Mazmur 73, saudaraku. Ini Mazmur favorit ya, saudaraku. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Dia tahu bahwa akhirnya tidak ada yang dia butuhkan selain Tuhan bersamanya. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ini tidak berlebihan, saudara. Kita harus berani mengambil keputusan di kutub se-ekstrim-ekstrimnya untuk Tuhan. Katakan amin. Bukan membuat kita jadi konyol, nyentrik, dan menjadi manusia aneh di tengah-tengah masyarakat. Kita tetap menjadi manusia normal yang bertanggung jawab dalam seluruh tanggung jawab hidup kita. Tetapi kita dikutuk kedekatan dengan Allah.
Dan ini yang akan menjadi warisan kekal, warisan abadi saudara. Untuk saudara, ya. Bagi anak-anak cucu kita, saudaraku. Ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Heran yang begini kamu. Tidak ditekankan, hanya dinyanyikan secara diplomatis. Demi Tuhan kita tidak boleh begitu, saudaraku. Kita mau sungguh-sungguh. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita harus berani hidup sederhana. Sederhana bukan model bajumu, harga arlojimu atau merek mobilmu. Masing-masing kita punya porsi yang berbeda, saudara. Kesederhanaan itu diukur dari seberapa penuh isi hasrat niat di dalam hatimu. Jadi kalau kita tidak mengisi hati kita dengan hasrat atau keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, baru itu sederhana yang sesungguhnya, yang sejati. Bekerja supaya anak-anak sekolah, kuliah, lalu ya menyediakan semua kebutuhan mereka, itu mutlak. Lalu mau apa lagi? Ya jalan saja. Baru kita minta petunjuk Tuhan. Kita mau beli apa, mau pergi kemana. Jangan orang lain beli barang apa kita ingin punya. Kita lihat orang jalan-jalan kemana menarik, kita mau ikut juga. Bukan salah jalan-jalan, beri kesempatan keluargamu jalan-jalan. Boleh. Nanti Roh Kudus akan memberikan kepada saudara keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang itu memang sudah dilegalisir oleh Tuhan, sudah dikonfirmasikan dengan Tuhan, saudaraku. Itu mesti berlatih ya saudara, berlatih. Itu kesederhanaan yang benar. Oh haleluya. Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini jalan saudara mendapat perlindungan Tuhan. Karena kita rentan, kita berkata satu hal aku minta kepada Tuhan. Itu yang kuingini. Ya, bukan minta sesuatu asal ngomong. Itu yang kuingini. Itu menjadi kerinduanku. Dan tentu kalau orang meminta ini kepada Tuhan, saudara, pasti kerinduannya demikian, saudara. Saudara mengerti yang saya katakan? Saudara paham yang saya katakan? Oh, haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jelas, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang terjadi Tuhan, engkau bagianku. Yang penting aku memiliki engkau dan engkau memiliki aku. Tuhan pasti melindungi saudara. Tuhan pasti melindungi saudara. Dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Ya kadang-kadang memang pikiran kita suka nakal ya. Kalau orang-orang kita cintai atau kita kasih ada masalah, lalu bisa muncul keraguan. Betul tidak sih Tuhan peduli mereka juga? Tuhan melihat perasaan kita. Kalau saudara mencintai seseorang dan Anda akan terganggu kalau orang itu ada apa-apa, Tuhan protek dia. Seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Lot. Lot ini kurang ajar sebenarnya, saudara. Tidak menghormati omnya, pamannya atau tulangnya.
Gembala mereka berkelahi, bukannya Lot yang mengalah, silakan om pilih kanan atau kiri. Abraham yang berkata, kalau kamu ke kanan ya aku yang ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Ini si Lot lihat lembah Yordan hijau seperti taman Tuhan, dia pilih itu. Bukan dikasih omnya, dia pilih sendiri. Aduh. Padahal dia dibawa keluar dari Ur Kasdim itu inisiatif omnya loh, Abraham. Bisa nggak tahu diri ya? Memang dari dulu banyak orang tidak tahu diri. Aduh, siapa yang membesarkan dia? Saudara tahu nggak? Kalau Abraham bawa Lot, domba-dombanya Abraham pasti diberkati. Amin. Nah, Lot yang bersama dia ikut diberkati lah. Di mana Abraham pergi, Tuhan memberkati Abraham. Lot ikut kebagian lah. Aduh, saudara, kok bisa loh begitu? Tapi Tuhan masih mengingat Abraham. Maka Yahweh mengingat Abraham. Nah, itu ya kata firman Tuhan. Aduh, luar biasa, saudaraku. Jadi ketika anakmu ada di luar kota, di luar negeri, atau di tempat tertentu dalam bahaya, kalau namamu misalnya Rudi Wijaya, Tuhan mengingat Rudi Wijaya. Anakmu diselamatkan, saudara. Saya pernah cerita ya, saya lewat di jalan Pelni, rumah sakit Pelni, dekat depan rumah sakit Pelni. Ada orang berkerumun ramai. Ya saya iseng-iseng, waktu itu masih sudah menikah tapi masih muda ya, lebih muda dari sekarang. Ternyata ada anak dari bapaknya tukang bengkel AC, yang saya sering bawa AC ke bengkel itu, jadi saya kenal anak itu. Bapaknya kalau lagi betulin AC mobil saya ngobrol, jadi kenal, oh itu anaknya. Loh, ini anak ya, anaknya udah dikerubuti. Mana dia masih muda, matanya seperti celengan sipit gitu. Wah, rame. Saya lihat dari mobil, wah bahaya nih. Saya parkir, saya berhenti. Saya seperti aparat, kayak Kapolres gitu. Hei, ada apa ini? Enggak pak, ini. Apa itu? Hanya begitu saja. Kamu dari mana? Dia lihat saya bingung, nggak bisa dijawab. Naik, pergi, jalan. Dia naik langsung jalan. Kalian bubar. Apa ini? Udah bubar, saya pergi. Aku mengingat bapaknya, langganan AC aja diingat. Aduh, lucu bener deh. Mungkin orang-orang itu kayak kena sirp, hipnotis ya. Setelah kita pulang semua baru, lah, kok nggak kebagian? Aduh, perlu keberanian begitu ya saudara. Aduh, ampun deh. Tuhan mengingat anakmu. Tapi Pak, mungkin Anda berkata, tapi Pak, saya sudah banyak dosa di masa lalu. Wah, pengen tahu belas kasihan kemurahan Tuhan untuk orang-orang seperti saudara dan saya. Terbuka. Dia selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, sebelum menutup mata. Jadi yakin Tuhan masih bisa pulihkan walaupun ada harga yang harus dibayar. Jadi karena hidup ini rentan, saudaraku sekalian, ya, rentan. Kita merapat kepada Tuhan. Jangan sombong, saudaraku. Seperti yang dikatakan di Mazmur yang telah kita baca ini, saudara-saudaraku, dan kita merubah ya cara hidup saudara ya. Kita merubah cara hidup saudara, cara hidup saya juga saya merubah terus, saudaraku. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kalau saudara mau ya,
saudara akan menemukan mutiara yang tiada ternilai. Bangunlah pagi sebelum jam 4:30, sebelum jam 5 maksud saya, berdoalah bersama Truth ID. Tidak ada cara lain. Kalau ibarat sebuah rumah sakit, yaitu terapinya. Gereja itu harus jadi rumah sakit. Ini gereja jadi rumah sakit, saudaraku. Dan saudara harus dengar-dengaran kepada dokter. Dokternya Tuhan Yesus. Saya asistennya. Ya. Asisten dokter atau suster. Saya ini suster. Banyak suster-suster. Koordinator suster. Suster senior. Senior. Suster senior ya. Di sini koordinator susternya Pak Timotius Tan ya. Dan saya seniornya karena saya lebih tua ya. Saya sudah belajar banyak dari Dokter Agung Tuhan Yesus, udah bonyok-bonyok. Pasti bonyoknya Pak Tim belum sebanyak bonyok saya. Jadi saya lebih bisa mengerti Pak Tim begini, Pak Tim gitu-gitu ya. Oke. Ini jadi rumah sakit. Jadi kalau saudara nurut ini terapinya begini. Jam 4:30 sudah bangun. 5:45 itu paling lambat. Lalu saudara ikut berdoa. Tidak bisa enggak. Tidak bisa tidak. Mungkin ada yang berkata, ini pendeta kurang kerjaan. Kita disuruh bangun pagi. Enak-enaknya tidur loh jam 5 itu. Entah atmosfer apa yang turun ya. Kalau sudah jam 4:30, mimpinya juga lebih indah. Coba ada berisik dikit, wah bisa marah. Lagi indah-indahnya ya. Terus sekarang, ya gembala senior suruh kita bangun. Mata kita itu belum melek, masih belum ketemu nyawanya. Sudah, haleluya. Jungkel jatuh. Saudara tiap hari lakukan. No choice. You have to do it. No excuse, gak ada ampun. Anda harus melakukan. Lalu, buatlah waktu khusus ketemu Tuhan. Selain doa bersama, karena saudara akan diajar, dibimbing untuk bertemu Tuhan. Ya, saudara juga harus punya doa pribadi. Lakukan itu. Saudara akan menemukan kekayaan yang luar biasa. Perjumpaan, encounter with God. Aduh, bertemu dengan Tuhan semesta alam. Waduh, saudara. Tuhan kalau bangunkan saya pagi nih ya saudara, apalagi sudah umur kadang-kadang dikit-dikit bangun ya saudara. Saya berlutut. Aduh. Langit itu seperti nggak ada awan. Nembusnya itu luar biasa. Bapak. Itu nembus. Kadang-kadang tidak bersuara karena istri saya masih tidur ya. Saya bangun, saya taruh tangan saya di meja, saya sudah siapkan alat berlutut, gitar kalau saya pelan-pelan menyanyi. Bapak, rasanya awan langit ini tidak ada awannya, awan hitam. Tembus. Ya Bapak. Nah itu bicara dengan Tuhan. Bapa di dalam surga. Sering saya bingung, Bapak. Dan aku menjadi kecewa sekali, Tuhan. Mestinya aku tidak kecewa seperti saat ini. Tapi aku terluka, Tuhan. Aku tahu bahwa mestinya aku tidak perlu terluka. Tapi aku terluka, ampuni aku, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menghadapi keadaan ini, Tuhan? Ngomong. Itu indah sekali. Nanti biasakan dialog itu. Sampai sudah tidak perlu mencari-cari wajah Tuhan gitu. Mantap begitu berlutut.
Bapa di dalam surga. Masalah ini aku tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Itu natural. Nah, naturalnya doa itu nanti bisa dibawa di mimbar, ya. Tapi tentu karena di depan banyak orang harus lebih keras. Nggak bisa, Tuhan, gimana ya, bingung orang. Tapi juga nggak lebay yang, oh Tuhan, bagaimana ini? Enggak ya. Oke. Saudara kalau mau dapat kesembuhannya, saudara doa bersama, doa pribadi, punya waktu mendengarkan firman. Sampai saudara itu punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, gugur, luruh. Yang ku minta itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya selama-lamanya, tiada henti menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nanti Roh Kudus akan menerjemahkan sesuai dengan pengertian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang penting saudara, Tuhan saja yang kita ingini. Baru ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu dan seterusnya. Allah itu hidup, saudaraku. Alami. Saya akan berdiri di depan. Saya akan jalan lebih dulu. Saya akan mengalami Tuhan. Saya akan menjadi contoh. Kalau saya sudah berdoa, Tuhan seperti Simpson di akhir hidupku, biar aku memberkati. Saya akan lakukan ini di sisa umur hidup saya ini. Dan kalau saya mengalami Tuhan, saya diurapi Tuhan, hati saya dilatih tulus, pasti saudara yang mendengar khotbah saya juga merasa. Ini bukan diplomasi khotbah, tetapi sebuah sharing, ya, berbagi kebenaran yang membuat saudara benar-benar diubahkan. Saudara kalau hanya mendengar lalu setuju, Anda tidak berubah. Dan tahu saudara, itu sombong. Itu sombong. Mengerikan kalau saudara nanti menutup mata menghadap tahta pengadilan Tuhan. Wow, mengerikan saudara. Firman Tuhan mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan akan meninggikan saudara. Tuhan tidak mempermalukan saudara. Dilawan oleh siapapun, Anda tidak akan bisa dijatuhkan. Ada rahasia bagaimana saudara dibela Tuhan, saudara. Yang membuat orang yang memusuhi saudara itu berhadapan dengan Tuhan. Yang pertama, kesucian. Yang kedua, saudara, hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, tidak harus menjadi pendeta. Tapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Menjadi berkat bagi mertua, bagi ipar, bagi tetangga. Pasti ada. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Saudara mendukung pekerjaan Tuhan dengan doa dan dana. Itu juga pekerjaan Tuhan. Lakukan. Kesucian, lakukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, diam. Jangan melawan. Tuhan yang akan melawan. Dikatakan di firman Tuhan ini, tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Musuh tidak harus manusia. Musuh itu bisa masalah-masalah hidup. Dan Tuhan membuat kita menang.
Lalu kalimat berikut seperti yang tadi saya kemukakan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Lihat. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, belas kasihanilah aku. Dulu saya itu hampir gak pernah doa itu loh. Dulu. Tapi makin mengerti kebesaran Tuhan. Makin mengerti kemuliaan Tuhan. Wow, dahsyat. Makin kita berkata, belas kasihani aku Tuhan. Pegang tanganku, ya lagu-lagu saya kalau sudah pegang tanganku, waduh. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara harus bersedia menjadi dalam tanda kutip seperti orang aneh, tapi tidak konyol ya. Orang sibuk, macam-macam, saudara punya waktu mencari Tuhan. Syukur tidak hanya 15 menit, 30 menit, bisa 1 jam. Melewati saat-saat bosan, boring, aduh rasanya mau amin, tapi saudara terus bertahan. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, wah 3, 4, 5 bulan, Anda jadi manusia baru, manusia lain. Musa turun dari gunung Sinai, wajahnya bercahaya. Saudara harus memandang bahwa pertemuan encounter with God, pertemuan dengan Allah itu luar biasa. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini. Dengan murka, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Lalu kata kalimat berikutnya romantis ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Romantis sekali saudaraku. Mazmur ini diakhiri dengan kalimat nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hari ini hidup saudara harus berubah. Mulai berubah. Jangan tidak melakukan yang saya nasihatkan demi nama Tuhan Yesus. Hidup ini rentan. Hidupmu rentan dan tragis. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tenggelamlah di hadapan Tuhan. Saya akan bersama saudara selama saya masih hidup. Saya akan mendampingi saudara. Saya bukan manusia sempurna dan juga bukan manusia hebat. Tapi saya mau jadi manusia nekat. I love you. Amin.